Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zakian Fadlen. Kita akan belajar matematika kelas 12. Oke, sebelum kita belajar matematika, sebaiknya kalian absen dulu dengan cara klik kolom komentar dan ketik nama lengkap kalian beserta kelasnya. Oke, let's go. Kita langsung materi peluang. Oke, kita sering mendengar atau kita pernah belajar waktu SMP dulu tentang peluang. Apa itu sih peluang? Peluang adalah cara menghitung suatu kejadian yang mungkin, cara menghitung suatu kejadian yang mungkin dari suatu peristiwa. Oke, kita akan belajar tentang peluang ini. Ya, intinya kalian harus tahu konsep dasarnya dulu. Kalau konsep dasarnya atau rumus dasarnya adalah peluang itu biasa disebut dengan P. Rumus P adalah jumlah suatu masalah, suatu kejadiannya, itu suatu masalah yang memenuhi dibagi dengan jumlah total dari semua peristiwa. Biasanya jumlah suatu masalah yang memenuhi itu adalah biasa disebut dengan NA dibagi jumlah totalnya NS. Oke, ini konsep dasarnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Let's go contoh soal. Contoh yang pertama, Adi mempunyai 2 mobil dan 3 motor. Banyaknya cara Adi bepergian menggunakan kendaraannya adalah. Oke. Yang pertama di sini adalah cara Adi bepergian. Yang kemungkinan terjadi adalah, berarti kan dia ada 2 mobil dan 3 motor. Berarti kemungkinan si Adi itu bisa menggunakan mobil pertama, bisa juga menggunakan mobil kedua, atau bisa jadi dia menggunakan motor pertama, bisa juga motor kedua dan motor ketiga. Jadi berapa cara Adi bepergian menggunakan kendaraannya? Ini kita hitung aja, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti cara Adi, ya berarti jumlah semua peristiwanya atau jumlah kasusnya, jumlah total kasusnya, cara Adinya ada berapa tadi? Ada 5 cara. Berarti kita misalkan ini adalah contoh kasusnya atau suatu masalah yang memenuhi, berarti yang diketahuinya. Berarti ini kita buat sebagai NA. 5 cara dari mana? Oh, ternyata 5 cara itu adalah dari 2 ditambah 3 dengan 5. Begitu. Sekarang kita lanjut contoh kedua. Nanti ada hubungannya dengan contoh kedua.
Oke, contoh kedua. Budi mempunyai 3 kemeja dan 2 celana panjang untuk seragam. Banyak cara Budi menggunakan pakaiannya adalah. Nah, kalau di sini yang kemungkinan akan terjadi adalah bisa kemeja 1 atau celana 1, bisa kemeja 1 celana 2. Ada berapa? 3 kemeja, celana 2 celana ya. Berarti kemeja 2 celana 1, terus kemeja 2 celana 2, terus lanjut, terus kemeja 3 celana 1 dan kemeja 3 celana 2. Maka banyak cara Budi menggunakan pakaiannya adalah ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya adalah 6 cara. Kok bisa 6? Nah, di sini perbedaannya. Maka 6 caranya dari mana? Berarti dari 3 dikali 2 adalah 6. Begitu. Kenapa kok di sini perkalian, di sini penjumlahan? Kalau di contoh yang pertama, ini adalah kejadian tunggal. Kejadian tunggal itu adalah dua kejadian ini tidak ada hubungannya, tidak bisa dihubungkan. Misal, cara Adi bepergian menggunakan kendaraannya, nggak mungkin Adi dalam satu waktu menggunakan satu mobil dan satu motor, karena Adi adalah seorang diri. Jadi dia hanya salah satu. Kalau di contoh kedua, di sini adalah suatu pakaian yang berhubungan. Jadi nggak mungkin si Budi hanya memakai kemeja saja, tapi tidak memakai celana. Nah, makanya kalau yang contoh pertama ini adalah kejadian tunggal. Kalau yang contoh kedua ini adalah kejadian utuh, karena untuk 3 kemeja dan 2 celana ini adalah 2 kasus. Jadi dan saling berhubungan, begitu ya. Jadi perbedaannya ini perkalian karena saling berhubungan. Kalau tidak ada saling berhubungan berarti dijumlah, gitu. Oke, kita lanjut contoh ketiga. Berikut adalah jalan penghubung kota. Nah, A ke B 2 jalur, B ke C 2 jalur, C ke E 2 jalur. Nah, tapi di sini dari B ini ada 2 cabang, B ke C sama B ke D. B ke D ada 3 jalur, D ke E ada 1 jalur. Yang ditanya adalah banyak jalan penghubung dari kota A ke kota E. Dari kota A ke kota E. Nah, banyak caranya gimana? Banyak jalannya. Kalau gini, dari A ke B ini saling berhubungan ya, A ke B ini berarti ada 2 dikali. Nah, kalau ini kombinasinya dihubungkan. Dari B ke C, C ke E ada 2 jalur dikali 2. Nah, karena di sini bercabang maka dijumlah. Dari B ke D ada 3 dikali dari D ke E ada 1. Maka hasilnya adalah banyak jalannya adalah 2 dikali di sini 4, di sini 3. Berarti 4 tambah 3 7. Jadi 2 dikali 7 hasilnya 14. Berarti banyaknya jalan penghubung dari kota A ke kota E adalah 14 jalan atau 14 cara. Begitu, kita lanjut. Oke, lanjut. Contoh nomor 4. Tersedia 7 huruf dari kata peluang.
banyaknya susunan huruf jika huruf pertama adalah huruf vokal, yang kedua huruf di tengah-tengah adalah huruf vokal, dan yang ketiga huruf yang di pinggir adalah huruf vokal. Apa sih huruf vokal? Huruf vokal adalah huruf yang A, I, U, E, O ya. Itu namanya huruf vokal. Berarti kita coba yang A. Ada berapa? 7. Berarti kita buat 7 kotak di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 kotak karena 7 huruf ya. Di sini adalah huruf pertama adalah huruf vokal. Huruf vokal itu huruf pertama berarti di sini ya. Huruf vokal itu apa? E, U sama A. Bisa U, bisa E, atau bisa A. Di sini ada berapa? Ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan. Gitu. Berarti bisa U aja, bisa E aja, atau bisa A saja. Berarti di sini kita tulis ada 3 kemungkinan terjadi. Ya. Terus sisanya di sini 7 nggak bisa karena sini sudah diambil 1, ya kan? Peluang karena sini ini kan cuma 3 kemungkinan, tapi yang diambil cuma salah 1. Karena sini sudah diambil 1, berarti dari 7 huruf ini sisa 6. Berarti di sini ada 6. Nah, ini udah diambil 1 ya, makanya tinggal 6. Di sini dikurangi 1 karena yang sudah diambil di sini ya. Jadi tinggal 5. Yang di sini tinggal 4. Yang di sini tinggal 3. Yang di sini tinggal 2. Yang terakhir 1. Ini kemungkinan yang terjadi. Karena ini udah diambil 1, dikurangi lagi, berarti sisa 5. Udah diambil 1, berarti diambil lagi, berarti sisa 4, sampai seterusnya. Berarti kita kalikan. Ini namanya kaidah perkalian. Berarti 3 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 2 dikali 1. Berapa? Iya, 2160 susunan atau cara. Gitu. Sekarang yang B, huruf yang di tengah-tengah adalah huruf vokal. Berarti kita ambil lagi, coba di sini ada 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini persoalannya yang di tengah adalah huruf vokal. Berarti di mana? Berarti di sini ya. Huruf vokal tadi apa aja? Ya, bisa E, bisa U, bisa A. Dia hanya diambil salah 1. Bisa E saja, bisa U saja, bisa A saja. Tapi di sini ada 3 kemungkinan. 1, 2, 3. Ada 3 kemungkinan terjadi. Nah, sisanya gimana? Karena ini kan 7 huruf, sudah diambil 1 nih di sini. Berarti di sini tinggal, karena nggak ada ininya lagi ya. Berarti bisa dikurangi 1 di sini, jadi sisa 5. Ini kurangi 1 lagi, di sini kurangi 1 lagi, di sini kurangi 1 lagi, sampai sini. Begitu. Berarti kita kali berapa ini? 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berapa? Iya, sama ya. 2160 susunan huruf. Banyak banget. Sekarang yang C. Huruf yang di pinggir adalah huruf vokal. Oke. Yang C. Tetap kan ada 7 huruf, berarti ada 7 kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6 tuh 7. Yang di pinggir, mana aja yang pinggir? Ini sama ini. Ini bisa E, bisa U, bisa A. Ini juga sama. E, U,
A. Ada berapa ini kemungkinan? Ada 3. Ya udah, berarti sini 3. Nah, ada 3 kemungkinan. Berarti kan udah diambil 1. Berarti kemungkinannya bisa EU, bisa UA, atau EA kan. Sisanya 2 kan. Ya udah, berarti taruh di ujung. Nah, sisanya 2. Nih, udah diambil 2. Dari 7 diambil 2. Berarti di sini yang di kotak yang kosong ini sisanya dari 7 huruf tadi yang udah diambil 2. Berarti 5, 4, 3, 2, 1. Itulah kemungkinan yang terjadi. Jadi 3 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Berapa ini? Ada 720 susunan. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut ke soal yang lebih kompleks. Oke. Sekarang di sini ada contoh yang kelima dengan soal yang agak kompleks. Dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dibuat bilangan dari 3 digit angka. Tentukan banyaknya bilangan yang bisa dibuat. Yang pertama, jika bilangan itu ganjil. Oke. Yang kedua, jika bilangan itu ganjil dengan digit yang berbeda. Yang ketiga, jika bilangan itu ganjil dengan digit yang berbeda yang nilainya lebih dari 300. Oke, gini. Untuk yang pertama, jika bilangan itu ganjil, yang di sini diminta adalah 3 digit. Dari 1, 2, 3, 4, 5 dia dibuat bilangan dengan 3 digit. Jadi kita buat 3 kotak. Nah, jika bilangan itu ganjil, gimana jika bilangan itu ganjil? Kita tahu ganjil itu berarti, misalnya kita buat 251. 251 ini bilangan genap atau bilangan ganjil? Ya, bilangan ganjil. Dari mana? Kita lihat dari satuannya. Kalau satuannya bilangan ganjil, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil, begitu ya. Nah, di sini berarti kita fokus yang di pojok sebelah kanan. Bilangan ganjilnya di sini berapa? Antara 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti di sini bisa 1, bisa 3, bisa 5. Begitu ya. Berarti yang di sini ada berapa kemungkinan? Ada 3. Berarti di sini ada 3 kemungkinan terjadi bilangan itu dibuat, gitu ya. Nah, di sini ada perintah lagi nggak? Ada dengan digit yang berbeda nggak? Nggak ada. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 bilangan yang bisa dimungkinkan. Berarti di sini 5 kemungkinan. Berarti kan boleh sama kan? Yang ini juga 5 kemungkinan terjadi bilangan di antara 5 bilangan itu ya. Berarti di sini 5 kali 5 kali 3. Berarti berapa? Iya, 75. Lanjut. Sekarang persoalan yang kedua. Jika bilangan itu ganjil dengan digit yang berbeda, tetap yang diminta ada 3 digit. Berarti 3 kotak. Gimana? Tetap bilangan ganjil ya. Berarti tetap pakai yang di pojok untuk menentukan itu bilangan ganjil atau genap. 1, 3, 5. Nah, di sini ada 3 kemungkinan. Udah, langsung ambil aja 3 kemungkinan dengan digit yang berbeda. Berarti 135 itu udah gak boleh di sini. Berarti kan ini cuma diambil salah satu kan? Bisa 1 aja, bisa 3 aja, bisa 5 aja. Berarti udah diambil 1 dari 5 bilangan ini. Berarti sisa 4. Nah, ini udah ambil 1 lagi. Berarti sisa 3. Berarti ada berapa cara? 4 dikali 3 dikali
3. Berarti berapa? 9 kali 4 36. Ada 7, yang nomor 1 75 cara, yang nomor 2 36 cara. Nah, yang nomor 3 ini agak kompleksnya di sini. Jika bilangan itu ganjil dengan digit yang berbeda, tetap 3 yang nilainya lebih dari 300. Oke. Kita tetap ambil di sini 1, 3, 5. Ini nggak boleh diambil semua ya. 3 ini 3 kemungkinan terjadi pilihan dari bilangan ini, gitu ya. Ini tetap 3. Nah, di sini kan nilainya lebih dari 300. Berarti yang boleh dipakai itu adalah yang di depan ini. Boleh 3, boleh 4, boleh 5. Tetapi di sini dengan digit yang berbeda. Gimana dengan digit yang berbeda? Berarti kan kalau dia 1, ya kalau dia 1 ini masih bisa. Tapi kalau misalnya dia 3, ini nggak bisa, karena dia nggak boleh sama bilangannya, gitu loh. Jadi kita pisah aja. Berarti kalau misalnya ini 3, di sini 3, kan nggak boleh, dia harus digit yang berbeda, bilangan yang berbeda. Berarti kita buat biar lebih aman, kita buat satu lagi di sini. Berarti di sini kita coret, ya kan? Berarti di sini satu kemungkinan, karena cuma angka 4 doang. Di sini tetap. Nah, karena di sini diambil 1, berarti kan kemungkinan di sini antara 135, kan berarti udah diambil 1 di sini ya. Berarti 2. Nah, yang di sini 3 sama 5. Kan yang di sini kan udah 135. Ini kan udah diambil 1 nih. Berarti di sini sisa 2. Boleh 1, boleh 3 aja, boleh 5 aja, gitu ya. Berarti sisanya 2, karena di sini udah diambil 1. Yang ini ada 2 kemungkinan. Nah, udah diambil 1 nih, dan udah diambil 1, udah diambil 1. Berarti sini 2. Berarti 2 dikali 2, 2 dikali 3 dikali 2 hasilnya 12. Dijumlahlah, hasilnya 21 cara. Itu bisa dipahami untuk soal yang lebih kompleks ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut ke latihan soal. Oke, latihan soal satu aja lah. Ini saya ambil soal yang agak kompleks. Dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, 9. Berarti dia ada berapa bilangan? Jangan fokus sama angkanya. Yang fokus sama angkanya nanti pada saat caranya, ya, atau pengambilan. Dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka atau 3 digit. Jadi dibuat nanti 3 kotak. Banyaknya bilangan yang dapat dibuat lebih kecil dari 400 adalah gitu. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 bilangan ini kalian buat 3 angka, 3 digit atau angka yang hasilnya lebih kecil dari 400. Berarti nggak boleh 400, gitu ya. Kalau kalian ngambil 5, 6, 7, 8, berarti kan lebih dari 400 bilangan pertamanya, gitu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugas dikumpulkan pada saat kalian sudah memasuki pondok pesantren di An-Nida, gitu ya. Dan jangan lupa absen di komentar beserta subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.